Sudah? Siap. Oke, siap tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua MUI, yang kami hormati dari Kemenak, Perwakilan Kemenak, yang kami hormati dari Perwakilan Kemenbakpol. Pagi ini atas izin Bapak Kapolres Garut, kami dari Satreskrim Polres Garut akan merilis tindak pidana kekerasan perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang sebagai oknum guru homeschooling terhadap beberapa anak yang dia ajar. Ya, dengan awal mula kejadian, salah satu korban anak ini mengadu kepada orang tuanya akibat dari perbuatan tersangka ini. Kemudian orang tua tersebut bertanya lagi kepada orang tua lainnya yang sama-sama anaknya diajarkan di rumah tersangka. Kemudian setelah diklarifikasi, baru kemudian orang tua tersebut melaporkan kepada kami atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh oknum guru homeschooling tersebut. Kemudian kami melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana ini, dan kami telah berhasil mengamankan tersangka dengan inisial AS sekitar umur 50 tahun di rumah daerah Samarang pada hari Jumat kemarin. Dan alhamdulillah kami telah memeriksa beberapa korban dan melakukan visum terhadap beberapa korban tersebut. Jumlah korban berapa? Jumlah korban pada saat ini adalah 17 orang. Laki-laki semua? Semua laki-laki. Usia berapa? Usia di antara 9 sampai 12 tahun. SD dan SMP yang diajarkan. Modusnya gimana? Modusnya adalah si tersangka mengajarkan di rumah, mengajar di rumah. Kemudian ketika mengajar, dia membujuk rayu kepada anak-anak tersebut. Kemudian setelah membujuk rayu, dia mengancam kepada anak-anak tersebut, korban anak tersebut. Kemudian apabila dia melaporkan, akan dibisi dengan bahasa ulah bebeja, kasasahan, bisi diarah, atau jangan bilang kepada siapa bisi diincar. Ya, modusnya adalah dia menggesek-gesekan kemaluan tersangka kepada, mohon maaf, pantat korban. Jadi artinya Kemudian mencium bibir korban, pipi. Kemudian ada salah satu dari korban, kemaluan tersangka dimasukkan ke mulut korban. Ya. artinya sodomi ya? Kita belum bisa bilang begitu karena kita masih melakukan rangkaian penyidikan, yaitu kita masih menunggu hasil visum. Ya, ketika visum sudah keluar nanti akan kami kabarin lagi. Ada perkarakan semua. Tapi ada pengakuan dari korban bahwa dia menjadi korban sodomi atau enggak? Pengakuan korban. Pengakuan korban. Untuk pengakuan korban ini saat ini masih kita dalami, dia masih menggesek-gesekan kemaluan ke lubang pantat. Ini kan korbannya cukup banyak, kan ada 17. Ini dia melakukan itu dari tahun berapa atau dari Ya, kapan? si tersangka ini mengajar di rumahnya dari tahun 2022 sampai kemarin. Dan menurut pengakuan dan keterangan dari seksi lagi lain, sekitar 1 bulan lalu sebanyak korban tersebut. Motifnya apa dan sehingga pelaku melakukan hal itu? Karena pelaku ini ya sudah kita lakukan rangkaian penyidikan. Pelaku ini tinggal sendiri di rumahnya. Memang ada kelainan seks gitu. Kemungkinan ada kelainan seks karena informasi histori dari pelaku tersebut mengalami juga kejadian tersebut Sebelumnya gitu? sebelumnya pada saat kecil juga dengan perlakuan yang sama. Oh, jadi pernah Jadinya jadi pelaku tersebut, tersangka tersebut melakukan hal yang sama ketika dia yang dia alami itu. Oh, jadi pernah jadi korban kan?
Ya nanti ada pendapat. Kalau ancaman hukuman ada? Ancaman hukuman? Ya. Pasal. Ini kita melakukan hal serangkaian penyidikan tersebut dengan laporan polisi LPB 194/5/2023 Polres Garut pada tanggal 22 Mei 2023 dengan perkara perbuatan cabul anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, ya, dengan ancaman 15 tahun penjara ditambah sepertiga karena korbannya lebih dari satu. Dan nanti di sini ada Bapak Ketua MUI akan memberikan pendapat. Setelah itu Bapak dari Kemenak dan Isbangpol. Mohon izin kami persilakan waktu kepada Bapak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua MUI Kabupaten Garut. Dengan adanya kasus ini, kami dari MUI Kabupaten Garut sudah sepakat seluruh pengurus mengutuk perbuatan tersebut. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh oknum ustadz tersebut. Itu satu harus dicatat. Ya. Yang kedua, barusan saya melihat dan bertanya kepada yang bersangkutan, kamu siapa nama? Dia jawab. Orang mana? Dia jawab. Saya tanya lagi, pesantren di mana? Di Al Hidayah Boyongbong. Alamatnya di mana? Di Cinisti. Berarti bohong. Berarti bohong ya. Kalau Al Hidayah di Boyongbong itu dari Al Hidayah 1 sampai Al Hidayah 4 itu bukan di Cinisti, tapi di Nangoh, Desa Panembong. Tapi dia mengatakan di Cinisti. Terus saya tanya, selama pesantren belajar apa saja, kitab apa saja? Bulghul Maram. Di usia berapa? Setelah keluar dari SMP. Itu bohong. Bulghul Maram itu tingkatan santri lebih tinggi gitu ya. Tapi juga beliau mengatakan ngaji apa lagi? Saya tanya. Mengatakan Sakinah. Kalau Sakinah wajar. Tapi di situ ada ungkapan yang bohong. Berarti dia tidak punya sanad keilmuan dalam agama. Tidak punya guru agama yang benar. Mungkin dia mengenal agama ini dari Google, dari apa, saya kurang tahu ya. Yang jelas tidak ada sanad keilmuan itu. Karena pernyataan beliau, saya simpulkan begitu. Terus saya tanya lagi, mohon maaf, saya bukan sombong. Saya aktif di organisasi Islam dari mulai tahun 90-an sampai saat ini menjadi Ketua MUI, Ketua Umum MUI Kabupaten Garut sudah 27. Mayoritas ustadz di seluruh wilayah Kabupaten Garut kenal saya dan saya kenal beliau, mereka. Dia tanya, saya tanya kepada mereka, kenal saya enggak? Enggak. Saya juga enggak kenal. Apalagi namanya, wajahnya juga enggak. Kesimpulan saya, dia ini bukan ustadz. Ustadz apa-apa yang mengaku ustadz. Gitu. Jadi oknum masyarakat yang mengaku ustadz. Itu. Ya. Ini harus dijelaskan oleh saya. Pernyataan saya ini bisa dipertanggungjawabkan dengan dasar-dasar keilmuan. Ya. Itu. Maka saya himbau terhadap masyarakat kalau mau menitipkan anaknya untuk diberikan pelajaran oleh ustadz, harus selektif ustadznya, sanad keilmuannya dari mana, gitu kan? Jangan salah menitipkan anak untuk diberikan pelajaran kepada ustadz yang aba-aba, nantinya bahaya, kan gitu, semacam yang terjadi saat ini. Dan itu harus selektif, ya, harus selektif. Terima kasih. Pak Ketua MUI, saya ada pertanyaan. Pak Ketua ada pertanyaan. Oh, silakan. Upaya langkahnya seperti apa biar tidak terjadi lagi ustadz gadungan? Apa langkah MUI? Apakah ada sertifikasi? Sebetulnya langkah MUI sudah lama memberikan edukasi terhadap masyarakat. Apakah langsung pengurus MUI itu sendiri atau lewat ormas-ormas Islam yang tergabung dengan MUI? Sebagaimana tadi saya sampaikan, harus selektif mencari guru untuk anak-anak. Itu satu. Yang kedua, pengawasan dari orang tua terhadap anak itu harus betul-betul secara maksimal.
kalau belajar di sebuah pesantren, kalau istilahnya santri kotok ya, kalau dulu ya, gitu kan, paling berapa jam, lamanya dengan orang tua kan itu. Pengawasannya harus lebih maksimal yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anaknya itu sendiri. Itu. Ya. Ada sertifikasi atau verifikasi buat para guru ustadz ngaji? misalkan. Oh, Guru ngaji. sertifikasi. Saya rasa ini sudah digulirkan lama ya, dari mulai awal tahun 2000-an ya, untuk sertifikasi ustadz. Tapi banyak yang menentang, tidak mau. Saya rasa yang tidak mau itu tidak mumpuni tentang keilmuannya. Kalau yang mumpuni tentang keilmuan keagamaan, kenapa takut disertifikasi oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama di sini, termasuk oleh MUI. Maka saya harapkan para ustadz ini harus mendapatkan sertifikat keustadannya dari Kementerian Agama plus dari MUI. Apakah sebagai dai biasa, ya, dari guru ngaji, jadi guru ngaji, lalu jadi khotib dan sebagainya. Itu sangat penting menurut saya saat ini. Apalagi melihat perkembangan semacam ini di akhir-akhir ini. Untuk meminimalisir ya Pak. Ya. Ini apakah kan rata-rata korbannya kalau di Garut laki-laki nih Pak. Seperti kayak yang di Cibatu, sekarang yang di Samarang. Walaupun beda pelakunya. Ya. Cuman jika berkaca juga sama di Bandung sama guru ngaji, apakah pemahaman terhadap seperti doktrin yang dikatakan oleh pelaku misalkan bahwa perlakuan sodom itu halal, apakah masyarakat masih awam atau apa seperti ini? Sodomi itu ya perlakuan seks yang menyimpang ya, kalau bicara sodomi. Tadi Pak Kasat mengatakan belum bisa dikatakan sodomi ya. Siap. Nah, tapi ini ada perlakuan seks yang menyimpang, itu ya. Itu tergantung kepada pelakunya itu sendiri. Ada yang senang liwat belakang, ada yang senang liwat depan, kan itu ya. Yang lebih menjijikan adalah liwat belakang. Itu yang sangat dikutuk oleh Allah. Betul nggak? Semacam pada waktu zaman Nabi Lut dulu, gitu kan? Itu sodomi semua, melakukan seks liwat belakang terhadap laki, antara laki dengan laki-laki, sehingga terjadilah sebuah kutukan dari Allah yang maha dahsyat, ditimpakan bumi ini terhadap pelaku-pelaku itu sehingga musnah, mati semua. Nah, ini jangan terjadi di kita ini, ya. Dari kenal begini. Udah ya? Udah. Baik, menambahkan dari Pak Kasat juga dari Pak Ketua MUI, saya dari Kementerian Agama Kabupaten Garut, kebetulan di seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren, bahwa pertama mengenai kasus ini, secara kelembagaan apa yang dia lakukan sekarang, apakah itu pondok pesantren, madrasah diniyah atau rumah tahfidz, ternyata setelah dicek legalitas formalnya bukan. Jadi ini mungkin lebih kepada tadi istilah homeschooling itu, bahwa ada sebuah penyimpangan seks, kemudian dia terkedok sebagai guru. Nah, itu yang tadi Pak MUI sampaikan juga, bahwa hati-hati masyarakat dalam memilih guru dan kelembagaan. Nah, jadi secara legal formal bahwa tersangka ini memang tidak menyelenggarakan ataupun bukan sebagai guru pada sebuah lembaga yang secara database di kami itu tidak ada. Bukan pondok pesantren, bukan madrasah diniyah takmiliyah, juga bukan lembaga pendidikan tahfidz Al-Quran. Jadi ini jelas-jelas sebuah modus ya untuk menutup dirinya sebagai seorang yang berkelainan secara seks, dia menjadi seorang guru. Ya. Pak, upaya dari Kemenang sendiri untuk mencegah deteksi dini agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Baik. Langkah-langkahnya apa? Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua MUI, himbauan sifatnya. Karena kalau secara kelembagaan, yang namanya guru ngaji dan ustadz di sebuah pendidikan pesantren, madrasah diniyah dan lembaga pengukuran itu sudah terverifikasi ketika mengajukan izin operasi dan sebagainya itu, guru-gurunya itu qualified. Tadi sanad keilmuan jelas yang Pak Kiai sampaikan, betul seperti itu. Upayanya tentu ini juga sebagai momentum juga himbauan kepada masyarakat. Kalau anak-anaknya mau ngaji, tolong koordinasi dulu dengan siapa? Kementerian Agama. Umpamanya pesantren mana? Ini pesantren ini izin operasionalnya
ada atau tidak. Ustadz-ustadznya bagaimana? Kami punya database itu. Bisa kami jelaskan bahwa pondok pesantren A begini B atau itu sebagai upaya ya, sebagai langkah-langkah bagi masyarakat yang ingin menyalahkan anak-anaknya itu. Selektif dalam pengertian tadi oleh Pak Cili sampaikan itu dari sisi penyelenggaraan dan kualifikasi guru-gurunya di situ. Insya Allah kami akan bisa bantu memberikan data-data itu. Penyisiran, Ya. penyisiran terhadap aktivitas pengajian yang Ya, jangan penyisiran ya. Kalau penyisiran seperti ada apa itu. Tapi di kami itu kalau lembaga-lembaga itu ada pemutihan namanya. Ada apa? Kepala lembaga ini sudah aktif atau belum atau lain sebagainya bisa kita diupdate gitu, diverifikasi ulang. Ada. Pak Isbangku. Ya, Pak Isbang. Tambah. Baik, terima kasih menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua MUI dan dari unsur Kemenak. Saya himbau kepada warga masyarakat. Yang pertama, kita harus lebih menguatkan peran lingkungan. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang, ya, tadi ada pengajian homeschooling, tolong berhati-hati dan lakukan komunikasi. Yang kedua tentunya pada para orang tua juga harus lebih berhati-hati memilih guru atau siapapun yang akan jadi pembinanya. Lebih baik kalau unsurnya unsur keagamaan, komunikasi dengan MUI setempat, komunikasi dengan KUA setempat, sehingga betul-betul bisa kita menjaminkan bahwa yang akan melakukan pengajaran atau pembimbingan itu adalah pertama orang-orang yang betul-betul memiliki kualitas dalam ilmu keagamaan. Yang kedua juga dia memiliki perilaku yang baik, perilaku yang menjadi contoh di masyarakat. Mungkin kita tambahkan di sini. Sebagai penutup dari kami, terima kasih Pak Ketua. Yang seperti dari pendapat Pak Ketua MUI, Kemenak beserta Bapak Kesbangpol, yang kami tekankan adalah pelaku ini bukan tokoh agama, tetapi adalah pelaku ini masyarakat biasa, rekan-rekannya. Sepakat ya rekan-rekannya? Masyarakat biasa yang mengejarkan agama berarti ya? Yang mengajar di bidangnya tertentu. Artinya dia menafsirkan diri sebagai guru agama hanya sebagai modus gitu. Ya. Itu yang disampaikan tadi Pak Ketua. Ada unsur penistaan agama juga nggak? Tidak ada, karena itu dari Pak Ketua. Ya, itu sudah menyeleweng dari Ajaran agama. ketentuan syariah. Sodomi itu perlakuan seks ya, yang menyimpang, yang diharamkan oleh agama.